It was front page news across America. It was one of the galvanizing stories of the time. Halo semuanya guys, kembali lagi sama gue Aldo di Detektif Aldo, dan di video kali ini gue kembali lagi sama topik yang udah jarang dibawain juga ya sama gue. Itu adalah soal tragedi pesawat yang sebenarnya udah 50 tahun lebih kejadiannya. Tapi kemarin di YouTube itu sempat rame lagi setelah kasusnya ini dibahas lagi sama media. Terus ada di Netflix juga ya kan. Terus ada di Home juga ya, di media-media seperti di media-media di London gitu ya, yang kalau lu tahu itu ada namanya Late Bible yang biasa lihat di Facebook dan kawan-kawan. Kalau lu yang demen gitu sama berita-berita Inggris, harusnya lumayan tahu lah sama si Late Bible ini yang selalu ada di Facebook saya gitu ya. Nah, yang menarik dari kejadian ini itu sebenarnya bukan dari masalah siapa penumpangnya atau karena ada masalah politik kriminal dan lain-lainnya. Tapi karena setelah pesawat ini jatuh, ada sebagian penumpangnya yang bisa selamat dan bahkan masih hidup sampai sekarang guys. Dari pesawat jatuh, lu bayangin. Yang biasanya pesawat jatuh kan mati semua gitu ya, meninggal semua. Ini ada yang selamat. Yang bahkan sekarang udah punya anak, punya cucu. Dan menjadi salah satu kasus penerbangan terbesar pada saat itu di Amerika Latin. Yang memang sempat hype dengan filmnya di tahun 90-an ya kalau nggak salah, namanya Alive, dan yang barusan aja ada di Netflix itu Society of the Snow. Jadi yang mau gue bahas di video kali ini adalah tragedi jatuhnya penerbangan Uruguayan Air Force 571. Yang awalnya itu mau terbang dari Montevideo, Uruguay ke Santiago, Chile. Tapi di tengah jalan pesawatnya ini harus ngalamin kecelakaan dan akhirnya jatuh di daerah pegunungan Andes. Yang dimana waktu itu keadaannya lagi musim dingin di bulan Desember. Dan sejauh mata memandang itu beneran cuman ada gunung, jurang, sama salju doang yang lu bisa lihat. Tapi gimana caranya mereka bisa selamat yang jatuh di tengah-tengah gunung yang mungkin juga susah dicarinya gitu. So gimana kasusnya? Let's begin the case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive. I know it will. Jatuhnya Uruguayan Air Force 571 ya. Salah satu kecelakaan pesawat terheboh yang pernah terjadi di bumi kita ini. Karena dari total 45 penumpang yang ada di dalam pesawatnya, itu ada sebagian yang selamat. Walaupun mereka kejebak di gunung salju selama total 72 hari, lu bayangin terdampar di tengah-tengah gunung salju. Makanya gak heran kalau ini berita itu sempat meledak di tahun 70-an pas kecelakaan ini tuh terjadi. Gue mulai cerita kali ini dari background siapa aja yang ada di dalam pesawatnya. Dan tujuannya si pesawat ini terbang ke Chile itu sebenarnya mau ngapain. Jadi di tanggal 12 Oktober 1972 ada satu tim rugby amatir asal Montevideo, Uruguay yang punya nama Old Christians Club. Dan di hari itu mereka mau terbang ke Santiago, Chile buat tanding sama tim amatir lain yang asalnya dari Inggris. Sambil sekarang jalan-jalan. Nah buat nyampe ke Chile kan jelas ini tim harus naik pesawat. Dan biar biayanya gak terlalu mahal gitu ya, akhirnya kapten dari tim rugby ini mutusin buat nyewa satu pesawat. Diborong gitu istilahnya semua seatnya supaya dapat harga yang lebih murah. Jadi yang ada di dalam pesawatnya itu jelas adalah tim rugby-nya. Beberapa keluarga dan juga kenalan mereka, kru cabin, dan juga ada satu orang random yang nyempil. Karena si orang ini kepepet dan harus nyampe ke Santiago secepatnya buat datang ke nikahan kenalannya doi ceritanya. Jadi mau nggak sama keluarga-keluarga mereka juga gitu kan, sekalian jalan-jalan gitu. Nah, tapi waktu mereka take off dan ada di perjalanan, mereka itu terpaksa harus mendarat darurat di Mendoza, Argentina setelah ngelewatin cuaca buruk yang gak memungkinkan buat bisa melanjutkan penerbangan. Nah, tapi walaupun keadaan cuaca di sana itu belum sepenuhnya cerah dan oke buat terbang, pesawat Uruguay ini kudu banget melanjutin penerbangannya di tanggal 13 Oktober 1972. Karena peraturan di Argentina itu tidak membolehkan pesawat Uruguay buat berhenti lebih lama dari 24 jam di tanah Argentina. Dan sebenarnya selain daripada cuacanya masih terbilang parah buat penerbangan, isu lain di perjalanan mereka ini juga ada di pesawat yang mereka naikin. Karena penerbangan Air Force 571 ini pakai pesawat yang cukup kecil. Yang tepatnya itu pesawat Fairchild FA227D. Yang dimana pesawat ini cukup nggak mumpuni secara spesifikasi mesin. Apalagi kan di waktu itu penumpangnya itu udah full load sama bagasi dan lain-lain. Udah gitu perjalanan mereka ke Chile itu juga harus ngelewatin pegunungan Andes. Yang puncak gunung tertinggi di sana itu ada di angka 6.961 meter. Sedangkan ketinggian maksimal ini pesawat itu cuman
6.858 meter maksimalnya. Jadi udah cukup red flag kalau ngomongin soal keamanan sebenarnya. Walaupun si pesawatnya ini udah mengantisipasi hal ini dengan jalan lebih jauh, lebih muter gitu lah. Jadi dari jalur yang tercepatnya itu ngelewatin pegunungan Andes, akhirnya si penerbangan ini harus ngitarin pegunungannya sekitar 160 km ke arah selatan. Baru dari situ bisa ngelewatin Andes yang lebih tepatnya itu ngelewatin Planchon Pass. Sebelum akhirnya ngarah ke utara lagi buat jalan ke Santiago. Yang sebenarnya durasi penerbangannya juga nggak terlalu panjang, cuma sekitar 1,5 jam. Kayak dari Jakarta ke Bali lah hitungannya. Dan sekedar informasi juga, daerah Planchon Pass yang gue sebut tadi itu masih ada di Andes. Tapi memang ketinggian bukit-bukit dan gunung-gunung di sana itu lebih rendah. Jadi aman buat si pesawat Fairchild ini yang tidak terlalu powerful untuk masalah ketinggiannya. Dan berlanjut ke penerbangan ini, waktu mereka masuk ke sekitar 1 jam perjalanan di pukul 3.21, itu pilot dan co-pilot ngabarin tower komunikasi. Kalau katanya mereka itu udah deket ke kota Curicó, sekitar 1 menitan lagi sampai lah. Tapi sekitar 3 menit kemudian, pilot dan co-pilotnya itu ngabarin lagi kalau mereka itu terbang kejauhan karena emang keadaan itu sama sekali nggak bisa lihat ke depan dengan keadaan awan dan cuacanya segitu padatnya. Dan mereka itu pure mengandalkan instrumen penerbangan kayak radar dan lain-lain tanpa bisa lihat keadaan di depan mereka kayak apa. Makanya dengan keadaan yang katanya udah sampai di kota Curicó yang ketinggiannya udah lebih rendah, mereka minta konfirmasi ke tower lalu lintas udara buat nurunin ketinggian mereka sampai ke 3.500 meter. Kenapa harus minta izin? Supaya kagak nabrak ke pesawat lain kan gitu ceritanya. Sama tiren di bawah. Nah, tapi di sini mereka nggak tahu kalau si co-pilot yang ternyata masih training ini itu salah baca situasi. Karena sebenarnya mereka masih ada di daerah pegunungan Andes, bukan di kota Curicó kayak yang mereka kabarin ke tower komunikasi. Dan dari situ mereka itu sempat ngalamin turbulence yang bikin mereka makin turun ketinggiannya. Dan akhirnya di pukul 3.34 siang, mereka tuh tiba-tiba dihadapin sama gunung es yang menjulang tinggi. Yang pastinya jauh lebih tinggi daripada ketinggian terbang mereka. Dan dari situ, pilot sama co-pilotnya langsung berusaha keras buat naikin ketinggian pesawat mereka. Tapi udah jelas, dengan pesawat mereka yang mesinnya nggak sekuat itu untuk langsung naik, akhirnya ini pesawat Fairchild harus nabrak puncak gunung es di bagian bawah buntutnya. Jadi buntut pesawatnya copot. Dan di ketinggian 4.200 meter itu, pesawat mereka itu harus hilang kendali dengan keadaan bodi belakang yang udah rusak. Dan dari situ pesawat mereka jatuh sampai sayap kiri dan kanannya itu hilang guys. Dan baling-balingnya yang lepas itu juga ngerusakin bodi utama pesawat mereka. Bahkan sampai buntut pesawat itu benar-benar hilang dan juga ngelempar 3 penumpang dan 2 awak kabin keluar pesawat. Dan keadaan pesawatnya juga udah benar-benar gak ketutup sampai salju sama angin itu bisa masuk semua ke pesawat mereka. Dan dengan segala macam musibah yang kejadian di pesawat mereka, akhirnya sisa badan pesawat yang nampung penumpang itu akhirnya bisa berhenti. Tapi dengan kecepatan jatuh di medan salju yang benar-benar kencang banget. Itu semua kursi pesawat tuh lepas dari dudukannya dan bikin mayoritas dari mereka itu saling kegencet ke depan dan akhirnya patah di beberapa bagian tulang kaki dan juga beberapa luka berat lainnya karena semuanya kegencet coy. Makanya mereka yang masih bisa gerak dengan normal dan tidak mengalami luka berat, di saat itu juga mereka langsung bergerak buat menyelamatkan orang-orang yang luka karena kegencet dan juga yang udah gak sadar. Karena walaupun ada 33 orang yang selamat dari kecelakaan itu, sisanya itu udah tidak bernyawa lagi. Termasuk pilot dan juga co-pilotnya yang udah sekarat banget. Di momen sekarat itu, si co-pilotnya itu sempat ngasih tahu kalau mereka itu udah ada di daerah perbatasan Andes. Dan udah deket buat jalan ke kaki gunung atau ke kota. Makanya dengan keadaan yang udah segenting itu, si Perez yang adalah kapten mereka di tim rugby-nya, itu langsung ngambil peran buat mengarahkan mereka yang masih bisa bergerak. Dan di situ juga ada 2 orang lain yang bergerak buat nolong korban luka di sana, yaitu si Zerbino dan Canessa, yang benar-benar baru aja masuk jadi mahasiswa kedokteran. Jadi emang benar-benar seadanya aja lah gitu ya, yang bisa ngerawat yang ngerawat aja gitu. Dari mulai yang namanya makain perban ke yang patah tulang, pakai baju-baju yang ada di koper yang tersisa, atau ya yang terbaik ya bisa mereka lakuin lah, apa aja gitu. Itu juga paling ngasih salju ke bagian-bagian tubuh orang yang luka ya, biar nggak terjadi pembengkakan lebih gitu kan. Beberapa dari mereka yang luka parah juga cuma bisa dibaringin di salju doang, dan salah satu dari mereka itu punya nama Nando Parado, yang nantinya jadi salah satu korban selamat dengan peran yang paling penting juga dalam kecelakaan dan penyelamatan dari korban-korban jatuhnya pesawat ini. Tapi lanjut dulu ke si Parado ya. Dia itu sebenarnya udah dianggap meninggal karena koma. Tapi setelah 2 hari akhirnya dia bangun karena dehidrasi. Yang bikin sirkulasi darah dia itu melambat dan akhirnya bikin luka di kepala dia tuh jadi kempes dan gak pendarahan. Jadi memang ini orang benar-benar hoki. Gak dikasih minum malah jadi selamat gitu ya.
Walaupun ya keadaan setelah dia bangun juga sebenarnya nggak jadi lebih baik. Karena lu harus ingat kalau di sana itu suhunya bisa sampai minus 35 derajat Celcius di tengah-tengah gunung coy. Gunung es lu bayangin. Dan angin di sana juga jelas udah kagak jelas gitu, dinginnya kayak apa, menusuk tulang pasti. Apalagi mereka semua juga nggak bawa perlengkapan mendaki yang bisa bikin mereka tetap hangat. Jaket juga ini mereka kan baju-baju summer gitu ya. Makanya akhirnya mereka semua ngumpulin semua pakaian yang masih tersisa di koper-koper yang gak jatuh buat menghangatkan diri mereka. Walaupun ya selain dari pakaian yang seadanya, mereka juga masih punya masalah besar lain. Yaitu adalah kuantitas makanan mereka yang tidak banyak sama sekali. Snack-snack aja gitu paling. Yang dimana ya cuma punya coklat, kacang-kacangan, permen, biskuit, buah, dan juga beberapa toples selai. Yang cuma bisa nahan rasa lapar mereka selama sekitar seminggu lah kira-kira. Dan setelah 7 hari pasca pesawat mereka jatuh, udah banyak korban luka berat yang akhirnya meninggal. Dan di hari ke-8 itu adanya si Parado yang udah sekarat dari sejak hari H kecelakaan itu juga meninggal. Dan gue kasih tahu sekali lagi, mereka yang selamat ini mayoritasnya kan berasal dari klub rugby Old Christians. Yang dimana mereka-mereka ini baru benar-benar jadi maba alias mahasiswa baru. Jadi walaupun ada yang belajar kedokteran dan lain-lain buat ngebantu keselamatan mereka, ya bagaimanapun mereka tetap amatir dan cuman mahasiswa biasa aja gitu. Jadi kalau kita lihat ke hasil kerja sama mereka, yang bisa mereka lakuin itu cuma benar-benar basic. Dari mulai mahasiswa kedokteran tadi yang ngerawat korban luka-luka dengan seadanya, udah gitu seberapa yang lain juga saling bantu buat pekerjaan-pekerjaan fisik kayak ngangkat-ngangkat koper dan lain-lain buat nutupin celah-celah pesawat gitu yang bikin makin dingin gitu kan. Dan yang mahasiswa teknik itu bikin sepatu salju dari sisa-sisa barang yang ada. Dan dia juga sempat bisa nyalain radio dan bikin antena tambahan supaya si sinyalnya itu bisa nyampe ke mereka. Nah pertanyaannya adalah kan jadi kabar baik dong, bisa menyalakan radio. Oh, itu jawabannya adalah belum tentu. Karena setelah mereka nyalin radio dan bisa dapat berita, berita pertama yang mereka dengar itu ngasih tahu kalau pencarian buat korban kecelakaan pesawat tersebut itu di stop, coy. Dan pihak berwenang itu bakal ngelakuin pencarian jenazah korban di bulan Februari setelah es dan lapisan salju di daerah perlintasan pesawatnya itu mulai mencair. Coba lu bayangin, udah sekitar 11 hari terdampar, kelaparan, luka sana sini. Dan pas pertama kali denger kabar, saat udah nyambung-nyambungin radio gitu ya. Bukannya kabar mau diselamatin, tapi kabarnya mereka itu mau ditinggalin gitu aja sama pemerintah. Karena dirasa sama pemerintah, orang-orang yang jatuh di sana udah pasti meninggal gitu. Jadi nyarinya entar aja, daripada dicari akhirnya memakan korban lain gitu dari tim penyelamatnya. Tapi cerita gila di sini juga nggak sampai di situ doang, nggak sampai di berita itu doang. Karena di 1 hari sebelumnya si Parado itu ngeluarin ide yang menurut dia satu-satunya jalan buat mereka bisa bertahan hidup. Yaitu dengan mengekstrak bahan makan satu-satunya di sana. Yaitu adalah dari orang-orang yang sudah kehilangan nyawa alias teman-teman dan keluarga mereka sendiri. Awalnya ide ini tentunya ditentang sama beberapa temennya, tapi pada akhirnya semuanya itu mutusin buat ngelakuin idenya doi. Ya memang udah jadi jalan satu-satunya kalau mereka mau tetap mengisi perut mereka. Karena di posisi kelaparan yang udah luar biasa kayak gitu ya, insting manusia kan yang penting makan dan bisa hidup. Udah gak lagi ngomongin enak apa yang gak enak. Orang kencing aja udah pada hitam guys. Dan karena selain kelaparan mereka tuh juga cukup dehidrasi dengan minimnya stok salju yang bisa dicairin gitu. Karena kan dingin banget gitu ya. Karena walaupun salju bisa meleleh di mulut, tapi kalau secara terus-terusan dilakuin kan mulut lu bakal melepuh juga ya saking dinginnya kan. Jadi lu cobain dulu tuh. Dan setelah mereka punya persediaan makanan nih, quote unquote, dari sisa-sisa orang yang ada di sana, musibah lain itu datang di minggu kedua pasca kecelakaan. Jadi sekarang udah nemuin solusi makanan ya kan. Kena bala lagi. Karena waktu itu sempat terjadi longsor salju yang menghilangkan 8 nyawa mereka. Dan mereka juga harus kejebak di dalam badan pesawat yang udah ketutupan salju. Semuanya udah sampai ketutupan, udah sampai ya bisa dibilang kekubur gitu ya. Selama berapa jam. Yang dimana mereka juga kagak tahu itu salju setebal api di atasnya. Karena kalau longsor kayak gitu kan bisa aja sampai puluhan meter itu tebelnya. Tapi setelah beberapa jam kejebak di dalam badan pesawat, mereka itu akhirnya bisa keluar dari sana dengan saling gantian ngegali salju yang nutupin badan pesawat mereka. Dan saljunya juga bisa turun ya setelah beberapa hari dan badan pesawatnya bisa kelihatan lagi. Dan ini lo ngomongin pesawatnya, ini badan pesawatnya cuma setengah ya, jadi bolong guys gitu. Jadi mesti ditutup-tutupin biar gak dingin ya. Dan setelah kejadian longsor itu, yang ada di kepala mereka buat nyelamatin diri itu cuma jalan dan nyari pertolongan ke warga yang mungkin tinggal deket-deket di kaki gunung. Karena di tempat mereka jatuh itu sebenarnya sempat ada beberapa pesawat yang lewat. Tapi X-mark yang mereka bikin tuh di salju-salju itu ya,
Pak yang pakai koper-koper gitu ya. Itu sebenarnya juga bisa kelihatan gitu dari jarak jauh gitu. Karena kan pesawat yang terbang juga agak tinggi-tinggi ya karena takut kena gunung ya. Jadi kagak kelihatan gitu. Dan ya intinya udah nggak ada cara lain sebenarnya selain mereka harus ada yang jalan kaki dan menyusuri lereng buat bisa turun dan nyamperin peradaban gitu di luar sana. Makanya di beberapa minggu pasca longsor salju tadi, mereka itu nyiapin barang-barang survival buat mereka. Dari mulai bikin sleeping bag sampai bikin alat seluncur pakai barang-barang seadanya. Jadi mereka-mereka yang bakal jalan ini bisa tidur di tengah-tengah jalan gitu. Dan di hari ke-61, di sekitar 11 sampai 12 Desember 1972, akhirnya si Parado itu mutusin buat jalan dan nyari pertolongan. Bareng sama 2 temennya yang punya nama Canessa dan juga Antonio Tintin. Lu bayangin ya, itu dia mulai perjalanan di kondisi minus puluhan derajat Celcius, cuman pakai 3 lapis jeans, 3 lapis sweater, 4 kaos kaki, dan juga sepatu rugby gitu ya. Tongkat aluminium juga ada dan juga tas gendong yang isinya persediaan daging buat 3 hari yang dibungkus pakai kain doang. Yang lo tahu sendiri kan daging ape. Dan kita semua juga tahu kalau itu perlengkapan sama sekali kagak mungkin buat nahan dingin separah itu sebenarnya. Udah gitu persediaan makanan yang mereka punya itu juga cuma buat 3 hari. Itu juga cuma secempil-secempil doang gitu. Lo bayangin stamina kayak mereka tuh kayak apa gitu. Dengan ekspektasi kalau mereka tuh bisa sampai ke bawah dengan cepat karena pesan terakhirnya si pilot nih ceritanya. Kan sempat bilang tuh kalau mereka itu ada di perbatasan Andes sebelum si pilotnya akhirnya meninggal. Dan satu pesan terakhir si Parado buat teman-temannya yang menurut gua gila itu dia sempat bilang kalau dia tidak akan balik lagi. Dan teman-temannya yang nunggu di TKP itu boleh makan sisa-sisa adik dan emaknya yang dikubur di sana. Gila banget kan ya? Di keadaan segenting itu dia masih bisa setidak egois itulah buat keselamatan teman-temannya yang masih bisa selamat kalau perjalanan dia tidak menemukan peradaban dan akhirnya dia meninggal di tengah jalan. Karena ini adalah perjalanan hidup dan mati sebenarnya yang dilakukan sama dia ya. Dan di perjalanan itu kan dia berniat buat bisa sampai ke puncak dan nyari jalan terdekat buat turun ke kota. Yang katanya udah deket tuh katanya pilot ya kan. Tapi setelah sampai puncak di hari ketiga, bukannya ngelihat perkotaan atau rumput hijau. Setelah sampai di puncak itu, dia bertiga malah ngelihat pegunungan salju. Pegunungan salju dan pegunungan salju. Karena ternyata itu pilot yang ngasih pesan terakhir itu ternyata juga salah navigasi dan salah informasi. Jadi pupus lah harapan mereka itu buat ngeliat rumput hijau setelah 3 hari dingin-dinginan di suhu segitu ekstrimnya. Yang tidur di tengah-tengah angin badai salju gitu loh bayangin. Pakai sleeping bag yang juga DIY gitu. Jadi dari yang harusnya cuma sekitar 5 km buat sampai ke perkotaan Chile. Ternyata mereka itu masih sekitar 80 km lagi coy lu bayangin. Yang berarti kan udah kagak masuk akal itu jauhnya. Itu dari Jakarta ke Tangerang aja juga baru 40 km coy. Apalagi kalau lu yang suka naik gunung ya pasti tahu tuh 5 km sampai dan sambil nanjak gunung itu 1000% berbeda sama 5 km jalan datar ya. Jalan datarnya udah capek gitu ya. Karena kalau lu mungkin bisa jalan 5 kilo di 1-2 jam. Dengan keadaan medan se-ekstrim itu ya mungkin 5 km bisa lu tempuh selama beberapa hari. Jadi bener-bener jauh berbeda. Tapi walaupun jarak sampai ke kaki gunung itu udah gak bisa ditebak lagi. Karena mereka juga udah gak tahu di mana gitu ya. Mereka mutusin buat tetap jalan dengan sisa tenaga dan insting pertahanan hidup mereka. Karena si Parado ini juga bilang kalau mereka balik lagi ke TKP kecelakaan di mana teman-temannya masih ada di sana dengan sisa pesawat itu, ya sebenarnya mau ngapain lagi? Nunggu mati gitu kan. Jadi emang udah segitu nekatnya dia buat nyari bantuan dan ini our last hope lah bagi dia. Dan oh iya, mereka ini juga di perjalanan bawa kompas ya sebenarnya. Dan mereka itu terus jalan ke arah barat. Jadi bukannya jalan ngasal dan tanpa arah ya. Cuman mereka emang nggak tahu mereka di mana gitu. Jadi mereka bawa kompas. Dan di momen ini si Antonio Tintin juga balik lagi ke TKP karena udah nggak kuat ngikutin mereka dan buat menghemat persediaan makanan dan kawan-kawannya makanya disuruh balik lagi ke TKP. Dan setelah sekitar 10 hari jalan, lu bayangin 10 hari nih ya, mereka tuh akhirnya nyampe ke daerah yang lebih rendah dan mereka udah ngelihat sungai, ada sapi ya. Itu mungkin adalah sapi terbaik yang lu lihat di hidup lu mungkin bagi dia pada saat itu ya. Dan ada tanda-tanda kehidupan manusia lah pokoknya. Dan dengan segala keajaiban yang ada, waktu mereka lagi minum air di sungai, itu udah lama kagak lihat air gitu ya. Ada satu orang gembala ternak yang lagi lewat di sana. Dan mereka itu langsung minta pertolongan dengan nulisin kata-kata di kertas yang mereka lempar pakai batu ke seberang sungai gitu. Tapi walaupun udah ada secerca harapan pun, kantor polisi terdekat itu jaraknya 10 jam dari sana. Karena kan harus naik kuda juga ya buat bisa sampai ke sana ya.
Jadi dengan sisa-sisa kekuatan dan tenaganya dia, si Parado sama si Roberto Canessa itu akhirnya bisa jalan sepanjang hampir 60 km selama 10 hari. Dan bisa dapetin pertolongan helikopter buat nyelamatin sisa-sisa temen mereka yang nunggu kepastian di TKP. Ya mungkin pada beliefnya mungkin temennya juga udah mati gitu ya, yang nunggu di TKP ya. Dan proses evakuasi pakai helikopternya juga 2 kali perjalanan karena nggak muat kapasitas helikopternya. Dan jumlah korban yang selamat sampai proses evakuasi itu di angka 16 orang. Dari total 45 orang yang jadi korban kecelakaan, si Parado itu juga kehilangan 45 kilo ya selama 72 hari terdampar. Dari yang tadinya tinggi gede dan beratnya 1 kuintal, namanya juga tim rugby gitu ya. Pas sampai rumah sakit itu beratnya cuma sekitar 50 kilo. Jadi kebayang seberapa kurang gizinya ini orang waktu akhirnya bisa dirawat dan akhirnya selamat. Penggambaran tragiknya lo bisa nonton di 2 film yang udah ada ya di Netflix. 1 versi modernnya, Alive versi klasiknya. Gue sih masih prefer versi klasik yaitu Alive karena ngasih lihat ironi dan tragiknya dan prosesnya tuh jauh lebih stres gitu dibanding yang baru di Netflix. Jadi kalau misalnya lu mau coba melihat tragisnya gimana cara akhirnya mereka memutuskan untuk potong teman-temannya gitu ya. Tulang-tulang kecil yang diemut sama mereka, daging-daging yang coba diawetkan di bawah matahari gitu ya dan didinginkan gitu, dibekukan gitu ya. Lu akan melihat seberapa mengerikannya apa yang mereka lakukan hanya untuk survive dan makan gitu ya. Bahkan ada tim yang hanya khusus untuk motong teman-temannya tanpa teman-teman yang lain tuh lihat kira-kira badan siapa yang dipotong gitu. Saking banyak orang yang sebenarnya tidak ingin memakan teman-temannya gitu. Bahkan keluarganya sendiri. So itulah dia cerita soal kecelakaan pesawat di Gunung Andes yang menjadi besar sekali khususnya di tahun 2024 ini karena filmnya baru keluar di Netflix ya. Jadi gede banget ya. Padahal ini kasusnya udah lama banget. So, thank you guys for watching. Terima kasih yang sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe kalau misalkan suka dengan video kali ini. Dan sampai jumpa di kasus selanjutnya. Karena masih banyak kasus menarik yang bisa kita bahas. So, see you on the next case guys. I lost myself. I waited still for a glimmer to arrive.